Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Sebelumnya aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, semoga kalian semua sehat, berbahagia, dan penuh berkah ya. Kali ini kita mau reading tentang prediksi love life, cerita cinta kalian di bulan April 2025. Ada apa saja? Aku akan bacakan untuk single, berpasangan, belum menikah, dan untuk yang menikah ya. Kita mau lihat, ini adalah general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, anggap sebuah hiburan, fun reading saja kita di sini, dan ini juga hanya prediksi. Kemudian energinya juga bisa vice versa ya, dengan pasangan kalian, dengan seseorang yang kalian pikirkan. Jadi bijak-bijak menyikapinya. Kemudian ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Kita enjoy, nggak usah terlalu dimasukin ke dalam hati ya. Aquarius, kartunya sudah aku shuffle, ini kita mau mulai. Kita mau lihat dulu energi atau perasaan kamu secara general di bulan April, ada apa di sini. Di sini aku melihatnya ada negosiator, ada bargaining, ada begging. Kemudian di sini ada adventure. Pisces, keadaan perasaan cinta kamu di bulan April, aku merasanya sepertinya kamu merasa perlu untuk berbicara atau kalian ingin bernegosiasi gitu ya dengan seseorang yang kalian sayangi, karena sepertinya ada suatu kesepakatan yang ingin kalian buat. Apapun itu kesepakatannya ya, itu kalian sesuaikan dengan diri kamu ya. Kesepakatan tentang cinta itu apa? Sepertinya aku melihatnya akan ada yang kamu minta dalam hubungan cinta dengan seseorang, dan aku melihatnya kalian itu sedang memikirkan hal tersebut ya. Bisa jadi kamu ingin jeda, kalau aku lihat ya, bisa jadi kamu ingin jeda, bisa jadi beberapa Aquarius ada yang merasa, aku melihatnya sedikit terbebani dengan perasaan cintanya gitu ya. Mungkin kalian mencintai seseorang ini, tetapi bisa jadi ada hal-hal yang tidak bisa kalian terima, atau ada hal-hal yang kalian putuskan ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang lain. Karena di sini kamu keluar kartu adventure. Adventure ini bisa jadi selama ini terjadi mungkin menjadi suatu permasalahan dengan dia ketika kamu memiliki hobi adventure, berpetualang, entah itu kamu senang naik gunung, entah itu kamu senang bepergian ke tempat lain, jadi dia merasa kurang perhatian, seperti itu ya. Sehingga di sini aku melihatnya akan ada bargaining, akan ada tawar-menawar gitu ya. Sebaiknya gimana nih hubungan ini, kita akhiri saja atau kamu bisa menerima kesibukan aku, atau kita putus dulu, aku menyelesaikan dulu hobi-hobi aku ketika aku masih muda, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada hal-hal di sini yang ingin kamu lakukan tetapi terkendala dengan pasangan, sehingga kamu perlu membicarakannya lebih serius. Aku melihatnya juga bisa jadi ini juga masalah pekerjaan ya Aquarius. Bisa jadi kamu ingin pergi ke tempat lain untuk bekerja, sehingga itu harus kamu bicarakan dengan pasangan. Tidak harus selalu putus, tidak harus selalu jeda di sini ya. Pokoknya ada sesuatu hal yang akan kamu bicarakan dengan pasangan kamu yang cukup serius gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk single ya. Aku mau baca yang pertama untuk Aquarius single. Di sini ada The Tower, kemudian ada Ten of Pentacles, kemudian ada memory. Memory di sini dikatakan treasure every share memory, shining like jewels. Kemudian pesan cinta buat kamu ada three. Tell the tree what you really think. Sorry, aku geser dulu ya teman-teman, ini biar muat. Oke, The Tower ya. Aquarius single, aku melihatnya dengan adanya The Tower, memang ada suatu perubahan yang cukup besar ya, ada suatu kejutan
dalam kehidupan cinta kamu yang membuat kamu sepertinya ingin melepaskan atau keluar dari kebiasaan yang mungkin tidak kamu sukai ya. Bisa jadi tadi mungkin kalian ingin mengakhiri hubungan atau kalian ingin jeda dulu karena kalian ingin menjalankan hobi kalian atau kesenangan kalian atau kalian ingin bekerja di tempat lain gitu. Ada suatu perubahan besar yang terjadi dalam hubungan cinta kalian gitu ya. Kalau misalnya ini kalian itu lagi PDKT ya, ini kan buat single ya. Jadi ada perubahan di dalam diri kalian yang membuat kalian itu bisa jadi misalnya kalian lagi PDKT nih, tiba-tiba kamu punya masalah sesuatu, kamu meninggalkan seseorang ini, atau kamu saat ini sedang dalam suatu permasalahan yang cukup menantang ya. Misalnya kayak tadi, kamu lagi pengen mementingkan diri kamu menekuni hobi, pergi ke tempat lain seperti itu, sehingga kamu lagi memutuskan untuk menyakiti, ibaratnya menyakiti diri kamu tuh apa ya, ya sebenarnya kamu mungkin ada rasa suka gitu ya dengan seseorang, kemudian kamu ingin udah aku udah nggak mau mikirin dia lagi gitu, mumpung ini belum jadi satu komitmen kayak gitu ya. Jadi kamu menyakiti diri kamu dengan mematikan rasa cinta kamu kepada seseorang ya, padahal sebenarnya ini kayak kamu tuh kayak lagi mulai lirik-lirik, belum ada tanda cinta karena ini kan untuk single ya teman-teman, tetapi kamu menyakiti diri kamu sendiri untuk meninggalkan, untuk melupakan seseorang ya, karena ada sesuatu yang ingin kamu kejar. Apa yang ingin kamu kejar? Di sini ada Ten of Pentacle. Aku melihatnya kamu fokus pada mencari rejeki untuk diri kamu, pengembangan karir kamu, pengembangan usaha kamu. Apakah itu kamu mau fokus di pekerjaan, di usaha, atau kamu mau pergi ke suatu tempat gitu ya, sehingga kamu pikir nanti daripada jadi masalah, nanti daripada kalau aku deket sama orang akan menjadi beban tersendiri di pikirannya dia maupun pikiran kamu gitu ya. Jadi kamu memutuskan untuk mematikan rasa cinta kamu saat ini. Di April ini kamu mematikan itu. Padahal bisa jadi kayaknya aku melihatnya ada sesuatu yang sedang kamu dekati ya, bisa jadi ini mantan kamu, seseorang yang pernah dekat sama kamu gitu ya, karena di sini juga ada memori aku melihatnya ya, bisa jadi ini adalah seseorang yang pernah menjadi pasangan kamu, atau mungkin ini adalah sahabat kamu, atau kamu pernah cinta monyet dengan seseorang ini gitu ya. uh, jadi kamu mematikan rasa itu gitu, karena ada keinginan kamu yang lebih kuat yang harus kamu jalankan ya. Kamu jadikan ini sebagai kekuatan saja gitu aku melihatnya ya, bahwa kalau misalnya memang dia jodohku, aku akan kembali dan akan bersama dia lagi. Itulah intinya gitu ya. Jadi kamu enggak terlalu memaksakan diri juga untuk mengikuti hati kamu, mengejar seseorang gitu. Aku merasakannya di sini. Kemudian dengan adanya ini pesan untuk cinta kamu, Aquarius single ya. Memang kamu di sini sedang mau berbicara jujur dan terbuka sama perasaan dan diri kamu sendiri sih ya. Kamu ini bagus banget ya, kamu mau jujur sama diri sendiri, kamu juga nggak mau egois memaksakan perasaan kamu kepada seseorang walaupun itu menyakiti diri kamu sendiri gitu ya. Ketika kita suka sama seseorang kemudian kita mematikan rasa itu kan itu sesuatu yang berat ya. Di sini kamu lebih baik membangun hubungan yang membangun sesuatu yang lebih jelas dulu untuk diri kamu, dan kalau misalnya kamu sudah berhasil, kamu sudah sukses, kamu sudah fokus, sudah selesai dengan urusan kamu, kamu baru akan membangun hubungan yang sehat, hubungan yang kuat untuk diri kamu gitu. Aquarius ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk Aquarius yang couple yang berpacaran. Di sini ada Ten of Cups. Kemudian di sini ada Five of Swords. Kemudian di sini ada Healing Heart. Healing Heart di sini dikatakan healing of the heart begins with forgiveness. Kemudian pesan cintanya untuk kamu, Aquarius, be optimistic. Keep in mind that you create your reality.
You cannot attract love with a negative mindset. Oke, kalau aku lihat dengan adanya Ten of Cup, Aquarius, sebenarnya kamu sangat bahagia dengan hubungan kamu ya. Kamu bahagia, kamu puas dengan hubungan kalian bersama pasangan. Kamu juga seimbang antara kebutuhan emosi, terus kebutuhan jasmani rohani kamu itu seimbang gitu ya. Kehidupan kamu itu kayak normal-normal saja, bahagia-bahagia saja. Malah kadang-kadang aku melihatnya banyak orang cemburu dengan kehidupan kalian yang berjalan romantis gitu ya, buat kalian yang lagi berpacaran ya. Tapi beberapa dari kamu aku melihatnya sebenarnya dibalik orang melihat betapa harmonisnya hubungan kalian, romantisnya hubungan kalian ketika tampak di depan gitu ya. Jadi kalian itu tampak di muka umum itu hubungan baik-baik saja. Tetapi ketika kalian berdua, ketika kalian menghadapi tantangan, itu di bulan April kamu banyak perdebatan. Ya, konflik yang terjadi itu banyak yang tidak kalian selesaikan. Banyak konflik yang kalian sulit mengatasinya. Ya, sehingga ini menjadi permasalahan sendiri di bulan April. Ya, jadi kalian di sini diminta untuk lebih legowo gitu ya, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih mementingkan kepada hubungan kalian berdua supaya hubungan ini bisa bertumbuh ya. Jangan terus berdebat. Lebih baik kalau berdebat itu tidak akan selesai ya, karena sama-sama kalian akan sama-sama membenarkan diri kalian, membela diri kalian sendiri. Sehingga akan sulit menemukan titik temu. Ya, jadi atasi perbedaan tersebut, jangan terus berdebat, berdiamlah dulu sejenak baru kemukakan pendapat. Siapa yang salah ya harus ngakui kesalahan, siapa yang benar ya harus diakui kebenarannya gitu ya. Sehingga hubungan kalian itu terus kuat, terus bertumbuh ya. Sehingga seperti apa yang tampak di muka gitu ya. Jangan kalian terlihat di muka akur-akur aja, tapi di belakang layar kalian itu kayak perang dunia terus ibaratnya ya. Hal sepele aja kayak jadi pemicu, kayak gitu aku melihatnya ya. Di sini juga muncul healing heart soalnya ya. Jadi kamu diminta untuk coba kamu memaafkan diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah bisa memaafkan diri kamu sendiri, maka kamu bisa memaafkan pasangan kamu. Ya, di sini kamu seperti diminta untuk memulai proses penyembuhan hati. Jangan simpan terus sakit hati kepada pasangan, dan pasangan juga kamu juga harus menjaga kalimat, kata-kata yang kalian lontarkan. Kalian harus empati, bagaimana kata-kata kasar yang kalian lemparkan itu akan menyakiti dia juga, dia tersakiti, dia akan melemparkan kata-kata yang gak enak juga, seperti itu ya. Jadi di sini kalian diminta untuk healing untuk hati kalian ya, supaya kalian bisa memaafkan, supaya emosi kalian reda, ego kalian turun, lepaskan rasa sakit, segala dendam yang masih tersisa di dalam diri kalian. Ya, tunjukkan keharmonisan kalian walaupun kalian hanya tinggal berdua saja. Ya, jangan sampai giliran berdua malah berantem, kan sayang banget waktunya terbuang ya. Padahal kalian berdua bisa saling mencintai, bisa saling berbicara, berkomunikasi hal-hal yang baik untuk masa depan kalian, seperti itu. Ya, jangan sampai hal sepele itu menjadi pemicu pertengkaran kalian gitu ya. Hati-hati di bulan April ya teman-teman Aquarius, jaga hati, jaga kata-kata kalian, jaga hubungan kalian. Karena di sini sebenarnya pesannya adalah be optimistis ya. Kamu diminta untuk tetap optimis dengan hubungan ini. Kamu diminta untuk menjaga pola pikir positif dan optimis. Kemudian kamu harus menciptakannya ya, nggak bisa kalau kamu hanya udahlah nanti juga akan baik sendiri, nggak bisa. Kenapa? Ya karena pasti dia masih akan menyimpan kata-kata kamu, sesuatu yang nggak enak, kamu pun juga akan begitu. Suatu saat ketika pertengkaran itu terjadi, kata-kata itu, hal-hal yang nggak enak itu akan muncul lagi. Itulah kenapa harus diselesaikan ya, jangan dibuat ngambang gitu ya Aquarius.
Jadi ini demi kebaikan cinta kalian, hubungan kalian, supaya bisa menarik hal-hal baik, menarik hal-hal yang positif, menarik cinta kalian, bisa saling dekat lagi, bisa saling kuat lagi, bisa lebih harmonis lagi, seperti itu. Ya, Aquarius untuk yang berpacaran. Kemudian kita mau lihat untuk Aquarius yang menikah di bulan April. Di sini kamu ada Ace of Swords, lalu kamu ada Eight of Wands, kemudian kamu ada Play, dikatakan play in love, keep a youthful spirit. Kemudian ada spiritual, your spiritual journey is beginning. Kalau aku melihat untuk yang kalian sudah menikah, ya teman-teman Aquarius, aku melihatnya justru kalian menjadi pasangan yang saling mendukung, saling support, ya. Kalian itu kayak sudah pemikirannya itu semakin dewasa kalau aku lihat, ya. Pemikiran kalian jernih, tajam, kalian ingin hubungan ini terus berjalan dengan baik, terus kalian juga membagi wawasan-wawasan kalian apapun itu. Kalau dia mempunyai cerita baru, diceritakan ke kamu, kamu punya gambaran baru, cerita baru, ide baru, kamu juga ceritakan ke dia, ya. Jadi kalian ini aku lihatnya saling support, saling mendukung. Kemudian aku melihatnya juga kamu sudah tidak egois lagi, ya. Jadi kamu di sini banyak mengutamakan komunikasi, ya. Komunikasi kamu terjalin dengan baik antara kamu dan pasangan, ya. Kemudian dengan adanya Eight of Wands, aku juga melihatnya kemajuan hubungan kamu sangat pesat, ya. Kemajuannya dalam arti ya kalian bertumbuh terus nih, pernikahan kalian tuh bertumbuh semakin kuat, ya. Kemudian saling mendukung, saling mencintai. Kemudian aku melihatnya juga kalian selalu positif, ya, dalam menghadapi kehidupan ini. Kalian itu nggak mikir neko-neko, saling percaya gitu. Jadi nggak ada lagi tuh curiga-curigaan. Dan kalian juga sama-sama saat ini berjalan di jalan yang benar gitu, ya. Tidak mudah tergoda, sedang tidak ada godaan apapun, semua berjalan smooth, berjalan indah, tidak ada godaan dari seseorang, orang ketiga, baik itu tentang cinta, keuangan, apakah keluarga, sahabat gitu, ya. Semua tuh kondusif aku melihatnya. Gitu, ya. Di sini kamu justru kayak lagi mengutamakan untuk kerja keras, ya. Kamu sama-sama saling bekerja keras membangun keluarga ini supaya kalian hidup dalam kesejahteraan lah, ya, saling mendukung gitu. Nah, di sini juga ada play. Aku melihatnya kalian berdua harus apa ya, menyempatkan diri, mengambil waktu untuk saling memiliki waktu satu dengan yang lain. Ya, saatnya kamu bersenang-senang berdua, saatnya kamu menikmati waktu berdua dalam hubungan kalian, dan itu harus kamu sisihkan waktu itu, ya. Jangan cuma sekedar misalnya ya udah makan bareng, nonton TV bareng, tapi tidak ada chemistry, tidak ada kemesraan gitu. Ya, jadi tetap harus dibangun, tetap harus terus dipupuk, tetap harus terus disiram, tetap harus diekspresikan. Dan di sini kamu diminta sesekali keluarlah kamu berdua, ya. Nikmati hidup kamu berdua saja. Kalau misalnya kalian memang masih berdua, ya sering-sering saja nikmati waktu-waktu berdua itu. Kalau misalnya kalian sudah memiliki anak, ya tetap kalian ya titipinlah anak ke orang tua, ke neneknya, seperti itu, ya. Nikmati waktu berdua kalian, nonton bareng, jalan-jalan ke pantai, nikmati waktu berdua, healing untuk ketenangan emosi gitu, ya, supaya kamu juga rileks, nggak terus-terusan mikirin pekerjaan, nggak terus-terusan mikirin mencari uang itu gimana, nggak terus-terusan mikirin ngatur rumah tangga itu seperti apa, ya. Kalian butuh hiburan, sama-sama butuh hiburan. Jadi kamu harus sesekali refreshing, ya, Aquarius di sini.
Kemudian pesan cinta untuk kalian di sini ada spiritual ya. Kalian berdua diminta meningkatkan spiritual, jangan terus mengejar duniawi, terus sibuk dengan pekerjaan, terus sibuk mencari uang, tetapi juga tingkatkan ibadah teman-teman Aquarius ya. Jangan lupa untuk mendekatkan diri pada semesta, kepada Tuhan, karena dengan perjalanan spiritual kamu yang mendalam itu akan membantu hubungan kalian juga akan lebih kuat lagi. Kalian juga bisa lebih memahami satu dengan yang lain. Kalian akan lebih empat ya. Bisa tahu feeling kamu tuh lebih kuat gitu ya. Bisa tahu ketika intuisi kamu mengatakan sesuatu, itu kamu akan lebih peka, akan lebih sensitif seperti itu ya. Jadi hubungan ini sudah baik untuk kalian yang menikah di bulan April, tetapi tingkatkan spiritual kalian di bulan April. Oke, Aquarius, ini saja yang aku punya buat Aquarius. Semoga bisa membantu. Sehat selalu, Aquarius. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Terima kasih. Salam.